tidurnya 11 sampai jam 5 itu bisa 3 kali bangun. Wow. Istirahat, saya nggak minum kopi, Mhm, nggak terlalu capek atau pikiran, enggak. mhm. Entah apa penyebabnya gitu ya. 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 Apakah ada korelasinya, kadang-kadang di rumah nih, nggak tahu suges atau apa, lagi ke dapur, lagi udah malam biasa gitu, seminggu ini aja kok, tiba-tiba kayak seolah di sudut mata Mhm. sekelebet Sekalibat gitu ya. ada di tangga apa, di apa sih, di belakang gitu. Dalam alam semesta, terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan bahkan masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi sesuatu yang kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Di sini kami akan mencoba membantu siapapun yang mencari solusi dari masalah penyakit yang mereka derita oleh narasumber yang kami hadirkan. Berbicara tentang makhluk gaib yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata. Atau biasa disebut dengan makhluk astral, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Namun, kita harus saling menghargai karena kehidupan kita saling berdampingan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa berinteraksi dengan makhluk gaib? Saya ucapkan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program ini kami menghadirkan seorang ustadz yang bisa membantu narasumber kami dan juga Anda yang ada di rumah. Pemirsa, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar Pak Ustadz. Ah, Pak Ustadz sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Nah Pak Ustadz, ini berbicara tentang tema kita pada malam hari ini, manusia berinteraksi dengan makhluk gaib. iya. Banyak yang bisa atau sebaiknya tidak usah berinteraksi. Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Itu kata Allah. Nah, sebenarnya yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk beribadah itu manusia seperti kita dan jin. Jin itu yang tidak kasat mata. Ya, jin itu makhluk ciptakan Allah yang memang dia diciptakan dahulu sebelum manusia. Nah, mereka punya mirip seperti pengetahuan seperti manusia. Manusia ada yang ahli tanah, manusia ada yang ahli matematik, manusia ada ahli bom, manusia ahli senjata, jin juga sama. Kehidupan jin itu ada yang bernegara sama, cuma jin itu biasanya bentuknya kerajaan. Jadi jin itu bentuknya kerajaan. Kemudian kalau manusia kan bisa aja kerajaan, bisa apa namanya republik kayak punya kita seperti ini. Kalau jin rata-rata kerajaan. Nah saya penasaran nih pemirsa di rumah, apakah bintang tamu kita malam ini Pak Ustadz Hmm. memiliki sebuah mungkin titipan penyakit di dalamnya? Apakah karena ulahnya atau karena memang secara fisik saya nggak tahu sih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa bantu ya. Langsung saja saya persilakan bisa bergabung bersama kami seorang presenter yang handal sekali dan juga jenaka. Pemirsa, Riko CPR. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa Waduh, kabar, wabarakatuh. sehat? Bang Riko Iya Alhamdulillah. siap. nggak tinggi-tinggi ya. Iya, Dari dulu saya sama abang masih sama. waktu Nah, saya muda Mas Robi. oh menyusut. Iya, Wah, sabar ya. iya. Harus sabar Nggak pokoknya. tahu pas tua Kok nyut menyusut gitu ya? Iya. Nah, Pak Ustadz, ini tadi mungkin masih ada apa namanya hubungan dengan apa yang saya tanyakan ke Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz melihat seorang Riko Ceper, Iya. ada gangguan-gangguan gak sih Pak Ustadz? Pak Riko ngerasa ada sakit gak sih dalam tubuh? Entah mungkin kayak ada yang gak enak gitu atau...
Hati. Oh hati. Ini Iya. masalah hati Oh feeling enggak, atau hati kalau saat tubuh sih enggak ya. Biasanya kalau low back pain suka kadang-kadang sama orang tua kali ya Ustaz ya, pinggang suka agak ngilu itu aja. Tapi nggak tahu memang karena usia, oke. kecapean atau faktor lain Hmm. di pinggang gitu ya. Lebihnya seminggu ini suka mengalami kesulitan tidur. Hmm. Pikiran nggak seminggu ini nggak tahu kenapa, saya bisa semalam bisa tidur bangun 4 kali. Biasanya bisa tidur jam habis isya tuh jam 11 tidur kemudian Mhm. baru bangun jam 5 atau setengah 5 subuh. Ini 11 sampai jam 5 itu bisa 3 kali bangun. Wow. Istirahat saya nggak minum kopi, Mhm, nggak terlalu capek atau pikiran enggak, mhm. entah apa penyebabnya gitu ya. 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 Apakah ada korelasinya kadang-kadang di rumah nih nggak tahu suges atau apa, lagi ke dapur, lagi udah malam biasa gitu. Seminggu ini aja kok, tiba-tiba kayak seolah di sudut mata Mhm. sekelebet Berkalibat gitu ya? ada di tangga di belakang apa, Iya. siapa ya tadi? Bukan dong, Oh belum belum. nggak ada gitu. Oh Kayak gitu. gitu-gitu apakah ada kaitan nggak? Seminggu ini aja sih. Om Iya. Riko kalau maaf Pak Ustadz, kalau misalkan nggak bisa tidur, apakah mendengar-mendengar dari dalam atau dari luar gitu? Kayak, "Nggak usah tidur, pikirin Pen aja ini," gitu? Dengar sih Oh. nggak ada pendengar sesuatu enggak, tapi ya itu pernah pernah melihat seolah gitu kayak apa, sudut ujung mata saya ngelihat sesuatu, apa perasaan saya aja gitu, saya coba menafikan gitu maksudnya, ah ya udahlah biasa aja, tapi apa kebawa pikiran apa bagaimana sehingga agak mengganggu kenyenyakan dalam istirahatnya gitu Ustaz. Kenapa itu Pak Ustadz? Iya, kalau masalah yang di punggung bawah itu biasanya, ada persoalan yang selalu disimpan yaitu amarah. Tinggal punggung bawah itu berapa tahun, nah biasanya munculnya itu nanti sebelum itu. Jadi punggung bawah itu biasanya urusannya keluarga, biasanya urusan keluarga. Jadi keluarga, umpamanya kalau Mas Riko punya istri, ya dengan istri rata-rata. Kalau umur di bawah 45 biasanya dengan orang tua atau mertua. Cuma marahnya tidak keluar, marahnya masih disimpan. Nah itu biasanya letak sakitnya di daerah punggung bawah dekat tulang ekor di situ. Itu Oke. sudah jelas, nanti lama-lama bisa aja, bantalan tulangnya itu bengkak sehingga, menekan saraf sehingga bisa dikatakan oleh dokter itu, terjepitnya saraf istilahnya. Pak Ustadz, kalau semakin kita pendam amarah, itu Ya, apakah memang akan semakin memanggil kerajaan jin tersebut? kalau memendam amarah itu sebenarnya semua ya, semua. Jadi prosentase marah itu tergantung amarahnya tinggi atau amarahnya biasa. Amarahnya tinggi dia, kuantitasnya nggak terlalu banyak tetapi karena tinggi, ya itu bisa jadi sakitnya lebih cepat. Atau amarahnya rendah tapi kuantitasnya itu setiap saat dia lakukan walaupun kecil-kecil, tapi terus dilakukan, ya itu sama, mempercepat proses. Sama satu lagi tergantung iman. Jadi kalau seseorang yang imannya lebih bagus di atas rata-rata, dia akan gampang sakit, biasanya itu. Oh. Daripada orang yang imannya masih kurang. Oh gitu Pak Insya Ustadz? Allah itu penelitian saya, insya Allah seperti itu. Jadi Mmm. semakin orang itu imannya bagus, semakin dia akan gampang sakit. Oke oke. Karena itu berhubungan dengan amal ibadah dia, berhubungan dengan dosa dia. Nah Ya. sakitnya itu dimunculkan karena beliau itu yang imannya sebenarnya sudah bagus, dia masih ada dosa yang harusnya tobat pada Allah Ta'ala. Nah kenapa sakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Maka Karena dia belum tobat tentang masalah itu. oh Jadi kayak Mas gitu. Riko ini ya salah satunya saya tidak melihat iman, saya melihat sakitnya aja karena sudah terjadi. Berarti Mas Riko dulu pernah menyimpan marah kepada seseorang yang berhubungan dengan keluarga. Ayah, ibu, atau suami, atau Mmm, istri, iya. itu terserah Mas Riko yang menjawab nanti. Iya. Pada siapa? Om Riko betul, apa pernah ada bukan bukan dendam sih Pak Ustadz ya, amarah besar Ya lah marah besar yang disimpan, jadi mau yang dikeluarkan disimpan. ya nggak bisa, mau ini nggak Ya bisa. Allah bener banget itu, baru Betul, sekali. Iya. dalam keluarga mohon maaf Om Riko. Aduh coba kamera tatap mata saya tidak ada kebohongan di sini dan Oh, settingan ya. Itu bener betul. banget gue kaget. Jadi saya orangnya gitu Pak Ustadz, maksudnya artinya mungkin orang beda-beda. Iya, Atau cowok kan lebih pada katanya logiknya jalan, kalau wanita katanya lebih perasaan gitu. perasaan. Saya kalau kesel ada bukan keluarga inti sih, ada beberapa itu yang ini udah nggak ini banget lah, udah nggak oke banget gitu. Si A misalnya Pak Ustadz. Nggak cuma keluarga keluarga besar juga udah
tahu si A ini gimana gitu ya. Cuman ingin kesel saya tuh ya udahlah lupain kalau saya nggak mau nggak kasarnya kalau kayak dalam tanda kutip recehan lah nggak usah. Nggak, bukan masalah uang ya. Nggak udahlah apalagi dia kaitan dekat sama kita Pak Ustadz. Apakah itu saudara sedaging, apakah kaitannya begitu. Sehingga kalau saya udah lupain aja lah asal tahu. Nah itu Cukup mungkin tahu. saya bukan tipe yang meledak. Kadang-kadang untuk mengeluarkan paling larinya kalau saya main sama teman-teman, kerjaan atau main bola aja. Di situ udah happy coba melupakan. Jadi saya nggak ngebangkit, nggak yang gimana, cuman emang nahan. Ketika ibu mungkin berubah menjadi seekor ular, ibu juga pergerakan tubuhnya seperti ular, Iya itu. mendesis. Iya mendesis. Ketika menjadi seekor kera, melompat-lompat. Iya melompat-lompat itu garuk Garuk, ini. oh ya Allah. Minta makan sesuatu mungkin? Ya kadang-kadang minta pisang. Oh, berapa banyak kalau minta makan? Ya satu satu pisang Ya kan Mohon- satu sisi. minta. Mohon maaf kalau ini seperti